Rapat paripurna DPR Senin lalu telah mengesahkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Namun, undang-undang ini masih menjadi perbincangan yang hangat di masyarakat. Unjuk rasa besar-besaran terjadi di sejumlah daerah terkait penolakan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja itu. Presiden Joko Widodo menyebut banyak disinformasi dan hoaks, sehingga membuat masyarakat menolak keras Undang-Undang Cipta Kerja. Presiden mencontohkan salah satunya soal penghapusan upah minimum. Saya ambil contoh, ada informasi yang menyebut tentang penghapusan UMP, upah minimum provinsi, UMK, upah minimum kota kabupaten, UMSP, upah minimum sektoral provinsi. Hal ini tidak benar, karena faktanya upah minimum regional, UMR, tetap ada. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menegaskan Undang-Undang Cipta Kerja tetap memberi ruang bagi serikat pekerja untuk memperjuangkan hak-haknya. Ida menambahkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu juga mengatur mengenai program jaminan kehilangan pekerjaan bagi buruh yang di-PHK. Undang-undang ini lebih memberikan kepastian bahwa hak pesangon itu diterima oleh pekerja atau buruh dengan adanya skema di samping pesangon yang diberikan oleh pengusaha, pekerja mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan yang ini tidak dikenal dalam Undang-Undang 13 2003. Jaminan kehilangan pekerjaan yang manfaatnya berupa cash benefit, vocational training, dan pelatihan kerja. Ini yang kita tidak jumpai, tidak diatur dalam Undang-Undang 13 2003. Sementara itu, dua organisasi buruh, KSPI dan KSPSI, akan mengajukan gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Materi-materi apa yang akan kami gugat ya, tentu soal pesangon, soal outsourcing, soal upah ya, soal upah, soal karyawan kontrak. Ada beberapa hal pokok yang kami pastikan itu akan kami gugat. Pemerintah harus memastikan Undang-Undang Cipta Kerja bisa memperbaiki perekonomian Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan para buruh. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, bagaimana respons pemerintah khususnya kementerian untuk merespons pasal-pasal yang disorot publik dan apa saja berita bohong, hoax dari fakta undang-undang ini? Kita akan bahas bersama staf khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indahsari, lalu ada Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), KSPSI maksud saya, Bibit Gunawan. Selamat malam, Bapak-bapak dan Ibu. Iya, Mbak Dita, bisa mendengar saya? Masih belum? Baik, saya ke Pak Bibit Gunawan. Mas Bibit, apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan hoax yang kemudian dijawab bahwa itu bukan hoax? Pertama dijawab pemerintah itu hoax, A, B, C, lalu kemudian itu bukan hoax. Apa yang benar? Bagaimana kemudian pemirsa, publik bisa menerjemahkan, memahami apa yang ada berkembang di undang-undang ini? Ya, saya kira informasi yang berkembang sebelumnya kan begitu gencar gitu kan, menjadi perdebatan yang cukup sengit di media, di masyarakat gitu kan. Ya. Kemudian pihak pemerintah dari semua lini sudah menyampaikan klarifikasi ya, dan saya pikir harusnya ini sudah clear karena apa yang disampaikan oleh pemerintah itu kan tidak seperti yang dibayangkan disinformasi yang berkembang di lapangan gitu kan. Nah, memang kami selalu menyarankan bahwa kita menunggu undang-undang ini secara lengkap itu kan, artinya sudah diundangkan secara resmi, kemudian kita baca, kita dalami, kita pahami, baru kita memberikan respon atau komentar. Iya, contoh draft yang kemudian sudah beredar, meskipun masih kemudian diperbaiki. Saya tidak tahu perbaikinya apakah minor atau mayor. Saya ingin tanya dulu ke Mbak Indah, Mbak Dita Indahsari. Mbak Dita, bisa mendengar saya jelas? Jelas. Ini kan masih revisi, masih diperbaiki, titik koma dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, yang sempat beredar terakhir dengan kemudian yang akan diperbaiki, ini perubahannya mayor atau minor? Banyak atau sedikit? Tidak ada perubahan
substantif. Tidak Yang ada perubahan substantif. Tidak ada. Jadi yang Tidak berubah, ada kenapa kemudian belum keluar draftnya? Jadi karena memang sekarang prosesnya sedang dalam perujukan pasal di DPR. Jadi kan undang-undang tentang tata pembuatan peraturan perundangan juga memang memberikan waktu paling maksimal 7 hari bagi DPR setelah disahkan undang-undang itu dalam rapat paripurna untuk menyerahkannya kepada pemerintah. Nah, ini prosesnya sedang dirapikan oleh DPR. Kemudian karena itu ada dari 11 klaster, maka prosesnya setiap pasal harus dirujuk supaya tidak ada kesalahan. Jadi substansi tidak ada yang berubah, kata-kata tidak ada yang berubah, tapi ini memang merapikan saja dari begitu banyak klaster dan begitu banyak pasal. Apa yang dirapikan? Jadi Anda katakan tadi substansi nggak berubah, kata-kata nggak berubah, jadi apa yang kemudian dirapikan? Kalau nggak ada yang mayor, tidak ada yang banyak kan sebarkan saja. Alurnya dan rujukan pasal-pasalnya. Ini kan dari 11 klaster, dari begitu banyak bidang, ya kan? Kemudian banyak klaster juga masih merujuk pada undang-undang yang lama. Nah, kita harus pastikan betul bahwa memang yang tercantum di situ adalah perubahan atau perbaikan dari undang-undang lama. Jadi bukan mengulang lagi undang-undang. Jadi kurang lebih prosesnya cek dan recheck lah begitu ya, final check up. Begitu. Dan itu biasa dalam proses di DPR biasa. Coba ditanyakan juga pada teman-teman DPR, memang proses itu. Substansi dan kata-kata tidak ada yang berubah. Jadi kalau kemudian ada yang beredar kemarin, ini loh hoax dari undang-undang Omnibus Law, itu apa yang disampaikan pemerintah itu benar. Bahwa itu adalah sesuai substansi yang saat ini masih di final check up. Ya, jadi yang akan jadi pegangan kita dan yang harus jadi pegangan kita adalah yang sekarang sedang dirapikan oleh DPR. Tetapi poin-poinnya kan sudah banyak kami sampaikan juga ke publik pasti disahkan oleh paripurna. Nah, poin-poin itu merujuk pada apa yang sedang dirapikan oleh DPR sekarang. Tidak akan berubah, baik. Nggak keluar dari situ, nggak mungkin keluar. Pemerintah nggak boleh keluar dari situ. Pak Bibit, silakan. Ya, saya kira saya sepakat dengan Mbak Dita tadi ya bahwa lebih baik kita tunggu dokumen yang sedang dirapikan ini, kemudian nanti kita baru sikapi bersama secara utuh ya kan, artinya kalau terjadi perbedaan halaman saya kira juga masih dalam tahap wajar kalau itu hanya bukan substansi ya, karena pasti proses draft sebelumnya pasti sangat tidak rapi ya kalau lihat proses pembahasannya yang sangat cepat itu ya. Enter 1-2 kali aja bisa beda halaman, tapi substansi dan kata-katanya tidak berubah. Saya ingin tanya, apa yang Anda khawatirkan dari draft yang kemudian Anda ketahui sebelumnya? Karena sudah dijawab oleh Mbak Dita tadi, substansinya nggak berubah kok. Kalau kami tidak khawatir sih, artinya saya kan terlibat di dalam tim teknis tripartit sebelumnya, jadi tugas kita sekarang tinggal nanti membandingkan apa yang sudah dibahas oleh tim tripartit dengan apa yang dihasilkan di dalam proses politik di DPR gitu kan. Nah baru nanti kita membuat kesimpulan bahwa undang-undang ini baik bagi semua stakeholder atau tidak. Saya kira harusnya yang bijak seperti itu sih. Apa yang satu poin misalnya apa yang kemudian Anda ingin sampaikan nggak ada sama sekali? Yakin? Kita sudah mengomentari kan soal misalnya pesangon ya, itu yang paling krusial kemarin kan gitu. Kalau kita bandingkan pasal 156 di Undang-Undang 13. Ambil satu yang kemudian paling mengganggu atau menyita perhatian Anda. Soal apa? Pesangon ya. Soal pesangon, oke. Soal pesangon tidak diberikan pada? Bukan tidak diberikan, tapi berkurang. Isunya kan berkurang, tapi kan begini, dasar pijakan pasal 156 ya kan di undang-undang lama dengan undang-undang yang baru ini kan kita tinggal lihat perbedaannya di mana kan begitu. Oke, dari 32 ke 25. Hanya itu yang kemudian Anda permasalahkan. Saya akan segera kembali saat lagi di sesi terakhir di Sapa Indonesia Malam untuk bicara soal pesangon ini dan juga PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Saya akan tanyakan nanti. Saat lagi saudara, tetaplah di Sapa Indonesia Malam.